Tiga ASN wanita terlihat sedang asik bermain kartu tanpa menyadari ada kamera yang merekam aktivitasnya. Rekaman ini menyebar cepat di media sosial dan menuai kritik dari masyarakat. Banyak yang menilai para ASN tidak menunjukkan disiplin kerja dan melanggar aturan kedinasan. Dari hasil penelusuran, permainan kartu tersebut terjadi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, Sumatera Barat. Menurut PLT Kadis Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, kartu yang digunakan stafnya bukan kartu remi atau kartu gaplek, namun kartu Uno. Kartu tersebut biasanya digunakan bersama permainan lainnya untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak yang didampingi. Sebagai bentuk sanksi, ketiga oknum pegawainya telah diberikan surat teguran. Kalau tindakan yang sudah kami lakukan, kami sudah memanggil yang bersangkutan, sudah membuatkan BAP-nya, berita acara pemeriksaan, dan sudah memberikan teguran, Bang. Ika berharap kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar tetap menjaga etika dan profesionalisme, terutama saat jam kerja. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Viral unggahan warganet di media sosial yang menyebut bangunan kecil di pinggir sawah dibangun dengan anggaran fantastis sebesar 112 juta rupiah. Dalam unggahan tersebut tertulis kalimat mengajak untuk berpikir secara logis daripada pakai perasaan. Dari hasil penelusuran, bangunan ini berada di pinggir sawah di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Kelompok Tani Sidomukti 1, Fajar Nugroho, membenarkan bangunan gudang untuk peralatan pengairan serta rumah panel listrik tersebut sempat viral. Anggaran 112 juta rupiah yang diterima kelompok tani digunakan untuk membangun 2 unit sumur dengan kedalaman 110 dan 85 meter, termasuk pemasangan instalasi pipa distribusi sepanjang ratusan meter. Ini sumur dalam sipil. Itu fungsinya untuk apa sih, Mas? Untuk pengairan lahan kurang lebih 15 hektar. Berkat sumur pompa tersebut, sawah seluas 15 hektar di desanya tak lagi tergantung pada waduk cengklik yang sering surut di musim kemarau. Anggaran sejumlah 112.800.000 itu bukan hanya untuk bangunan yang kecil itu, tetapi juga untuk pengeboran sumur, kemudian listriknya, kemudian perpompaannya, pengairannya, distribusinya yang bisa mengairi sawah kurang lebih 10 hektar. Retna menegaskan dana 112 juta rupiah bukan hanya untuk membangun bangunan kecil yang mirip toilet, melainkan seluruh fasilitas irigasi perpompaan lengkap yang sangat membantu petani di musim kemarau. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menyediakan fasilitas untuk mediasi kedua pihak yang berseteru, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana. Namun, Senin siang jadwal mediasi tidak dihadiri keduanya. Kedua belah pihak diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya masing-masing. Mediasi yang dilakukan mengenai kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa terhadap RK, di mana Lisa mengklaim bahwa ayah kandung dari anaknya adalah RK. Namun hasil tes DNA membuktikan RK bukanlah ayah dari anak Lisa. Akan tetapi mediasi tidak membuahkan hasil. Jadi tidak ada mediasi. Yang jelas tetap berjalan, makanya kita berserahkan semua kepada Bareskrim nanti untuk proses-proses selanjutnya. Yang jelas kan tadi sudah ada, jadi yang karena deadlock, tidak ada perdamaian ya maka maju terus. Jadi kita serahkan semua proses-proses ke Bareskrim, kita tinggal mengikuti sampai di mana final perkara ini. Tentu undangan mediasi yang disampaikan Bareskrim kami sangat hormatin. Namun demikian teman-teman media dan publik harus tahu bahwa Pak Ridwan Kamil lebih menghormati proses hukum yang saat ini berlangsung di Bareskrim terkait dengan laporan Pak Ridwan Kamil.
Dan Pak Ridwan Kamil, sekali lagi kami nyatakan, beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Gagalnya mediasi membuat kedua pihak masih menunggu proses gelar perkara oleh penyidik Bareskrim. Kuasa hukum RK menyampaikan keinginan RK agar proses ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jemi Jasin, Zulkarnaen, iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo didampingi sejumlah rekannya, termasuk Rismon Sianipar, mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta. Roy Suryo membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kejanggalan. Kedatangan Roy Suryo untuk menuntut kejelasan perihal surat pernyataan terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya hanya setara SMA. Menurut analisisnya, dokumen yang digunakan sebagai dasar penyetaraan ijazah Gibran tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Kami ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari saudara Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan, tapi sebuah surat keputusan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku MB tak berkutik. Setelah berhasil diamankan massa tak lama setelah peristiwa penganiayaan terjadi di rumahnya di Desa Curuh Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tampak pelaku duduk di kursi dengan tangan terikat tali. Sementara istri dievakuasi ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis di puskesmas tempat. Peristiwa penganiayaan bermula dari pertengkaran rumah tangga antara MB dan istrinya NH terkait motor metik milik warga yang digadaikan. Pelaku pun gunakan uang hasil jual gadai untuk membeli chip game online, namun dituduh memberikan uang kepada istri kedua pelaku. Dalam kondisi emosi, MB menikam punggung dan leher istrinya dengan pisau dapur. Melihat kejadian itu, adik ipar pelaku berusaha melerai, namun justru terkena pukulan di kepala hingga terkapar. Terus istri yang tua itu, yang pertama, itu mau melabrak istri saya yang kedua. Nah, saya misalnya nanti kalau ada apa-apa, kan nanti saya akan disalahkan. Beruntung kedua korban nyawanya selamat usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Polisi masih mendalami motif dengan meminta keterangan pelaku. Merasa bahwa sepeda motor mereka itu digadaikan oleh pelaku, sehingga menanyakan dan membuat pelaku menjadi emosi. Kemudian kembali ke dalam rumah dan menusuk pelaku yang menusuk korban yang saat itu ada di luar rumah. Saat ini pelaku diproses dan ditahan di Mapores Pasuruan Kota. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.